Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hamba-hamba Allah jamaah kajian maghrib Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini dengan izin Allah, jasad dan ruh kita belum terpisah, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib dan kita lanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Semoga kerja kita dalam majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak pada hari kiamat akan memperberat timbangan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf agak terlambat karena macet dari Jalan Raya Bogor sini itu 30 menit tadi. Padahal sudah dekat, tapi nggak bisa turun karena hujan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dalam kondisi hujan ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di Masjid Al-Muhajirin ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan ini 5 cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Saya akan merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Saya bacakan hadisnya. Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Maksudnya semoga Allah meridhoi Abdullah dan semoga Allah juga meridhoi bapaknya yang bernama Umar bin Khattab. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna abarral birri ayyasir rajul wudda abihi. Sesungguhnya sebaik-baiknya berbakti kepada kedua orang tua ketika seorang anak menyambung tali silaturahmi kepada sahabat dekat dari orang tuanya. Saya ulangi, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya cara berbakti kepada
kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, yaitu seorang anak yang menyambung tali silaturahmi kepada sahabat dekat kedua orang tuanya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa termasuk berbakti kepada kedua orang tua ketika seorang anak menjalin tali silaturahmi dengan sahabat dekat dari kedua orang tuanya? Karena jemaah sekalian, orang tua itu sudah memulai kebaikan, dan ketika kebaikan-kebaikan itu dilanjutkan oleh anaknya, oleh keturunannya, maka orang tua yang sudah meninggal pun tetap mendapatkan pahala dari kepelopor kebaikan dari orang tua. Oleh karenanya Nabi mengatakan, inna abarral birri ayyasir rajul u'da abihi. Sesungguhnya termasuk sebaik-baiknya berbakti kepada kedua orang tua ketika seorang anak menyambung tali silaturahmi dengan sahabat dekat ayahnya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini asbabul wurudnya ketika sahabat Abdullah bin Dinar itu meriwayatkan peristiwa yang dialami oleh sahabat Ibnu Umar. Jadi dalam riwayat itu Bapak dan Ibu sekalian, Abdullah bin Dinar meriwayatkan hadis dari Abdullah Ibnu Umar. Dalam riwayat itu dikatakan Abdullah bin Dinar meriwayatkan anna rajulan minal a'rab. Suatu ketika ada seorang laki-laki Badui. Al-a'rab itu artinya seorang laki-laki dari suku Badui, maksudnya orang Arab kampung. Apa yang dialami oleh laki-laki Badui tersebut, Bapak dan Ibu sekalian? Lagi Yahud di Makkah. Laki-laki Badui itu dalam sebuah perjalanan bertemu dengan Ibnu Umar. Jadi ada orang Badui dalam sebuah perjalanan bertemu dengan Abdullah Ibnu Umar. Saat orang Badui tersebut bertemu dengan Ibnu Umar, ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 penghormatan yang diberikan oleh Ibnu Umar kepada orang Badui tersebut. Yang pertama, fasallama alaihi Abdullah Ibnu Umar. Ketika orang Badui tersebut bertemu dengan Ibnu Umar, Ibnu Umar langsung mengucapkan fasallama alaihi. Ibnu Umar segera memberikan ucapan salam. Kenapa Ibnu Umar segera mengucapkan salam, Bapak dan Ibu sekalian? Karena salam dalam Islam itu adalah sebaik-baiknya doa, termasuk sebaik-baiknya doa itu dengan mengucapkan salam. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata assalamualaikum dalam bahasa Arab itu menggunakan kata masdar. Masdar itu tidak terikat dengan waktu. Artinya ketika kita mengucapkan assalamualaikum, semoga Anda mendapatkan kesehatan
ini, esok hari, seterusnya Anda mendapatkan keselamatan di dunia, bahkan semoga Anda mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan di akhirat. Jadi itu luar biasa makna dari salam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan salam-salam yang lain, dengan ucapan salam yang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan kita mengucapkan selamat pagi. Yang selamat yang didoakan itu hanya selamat pada waktu pagi. Siangnya belum tentu selamat, sorenya belum tentu selamat. Tapi assalamualaikum itu Bapak dan Ibu sekalian, semoga Anda mendapatkan keselamatan di dunia, keselamatan di alam barzakh, bahkan keselamatan di akhirat. Itulah salam. Oleh karenanya Nabi mengajarkan, ketika kita ingin saling mencintai dengan sesama orang-orang yang beriman, Nabi mengajarkan afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian wahai orang-orang yang beriman. Karena dalam salam yang kita ucapkan itu mengandung makna yang sangat luar biasa agar kita semuanya mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga yang dilakukan oleh Ibnu Umar ketika ketemu orang Badui tersebut, fasallama alaihi Abdullah ibnu Umar. Ibnu Umar langsung memberikan salam. Penghormatan yang kedua yang diberikan oleh Ibnu Umar kepada orang Badui tersebut, fa'amalahu ala imarin kana yarkabu. Ibnu Umar memberikan penghormatan yang kedua, yaitu mempersilahkan orang Badui tersebut naik kepada kendaraannya. Jadi Ibnu Umar mempersilahkan orang Badui tersebut naik ke kendaraan yang ditungganginya. Di sini dikatakan himar, ya sejenis kuda kecil. Itu penghormatan yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian. Penghormatan yang ketiga yang diberikan oleh Ibnu Umar kepada orang Badui yang ditemuinya di jalan, wa'atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Yang ketiga, Ibnu Umar menghadiahkan surban, ya, surban yang ada di kepalanya. Jadi peristiwa itu Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa yaitu penghormatan Ibnu Umar kepada orang Badui tersebut disaksikan oleh Ibnu Dinar. Disaksikan oleh Ibnu Dinar. Kemudian Ibnu Dinar berkomentar kepada Abdullah bin Umar. Yang pertama, Ibnu Dinar mendoakan Ibnu Umar. Apa doa yang dibacakan oleh Ibnu Dinar kepada Ibnu Umar? Aslahullah, wahai Ibnu Umar, semoga Allah memperbaiki kondisi Anda. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Kemudian Ibnu Dinar melanjutkan ucapannya, Bapak dan Ibu sekalian. Innahum a'rafu wa hum yardawna bil yasir. Orang Arab kampung itu suka menerima hadiah walaupun hadiah itu nampak kecil. Dengan ungkapan yang berbeda begini, Bapak dan Ibu sekalian. Orang Badui tersebut ketika mendapatkan hadiah dengan hadiah yang harganya kecil, betapa senangnya. Bagaimana kalau mereka mendapatkan penghormatan yang lebih besar? Tentu mereka akan sangat bahagia dan merasa senang.
mendengar ucapan itu Bapak dan Ibu sekalian, Ibnu Umar menjelaskan kenapa beliau sangat respect, memberikan apresiasi, memberikan penghormatan kepada orang Badui tersebut. Ini alasannya Bapak dan Ibu sekalian. Qala Ibnu Umar menjawab, Inna Aba hadza kana wuddan li Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Ibnu Dinar, saya sangat respect kepada orang Badui tersebut. Saya memberikan beberapa apresiasi kepadanya. Kenapa? Karena ayah dari orang Badui tersebut sahabat dekat dari Umar bin Khattab. Itu alasannya. Karena Ibnu Umar sangat meyakini sebuah hadis Nabi yang mengatakan, beliau mengatakan begini, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abawal birri silatul rajuli ahla wudda abihi. Sesungguhnya termasuk berbakti kepada kedua orang tua yang terbaik ketika seorang anak menyambung tali silaturahmi dengan sahabat dekat ayahnya. Itulah yang dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain menjelaskan ada 5 cara berbakti kepada kedua orang tua. Hadisnya diriwayatkan oleh Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Rabi mengatakan, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Malik bin Rabi ini Bapak Ibu sekalian duduk ngobrol bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi itu sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari Bani Salamah. Ternyata laki-laki dari Bani Salamah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berkonsultasi, ingin konsultasi agama. Apa yang ingin dikonsultasikan oleh orang laki-laki dari Bani Salamah tersebut, Bapak dan Ibu sekalian? Ini pertanyaannya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasul, masihkah saya punya kesempatan berbakti kepada kedua orang tua di mana ayah dan ibu saya sedang meninggal dunia? Apakah masih ada peluang bagi saya berbakti kepada ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia? Nabi menjawab, faqala na'am. Nabi menjawab, betul, Anda masih punya peluang untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka sudah berada di alam barzah, walaupun mereka sudah berada di alam lain, bukan di alam dunia.
Yang pertama, cara berbakti kepada mereka, kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, Nabi mengatakan as-salatu alaihima, senantiasa mendoakan ampunan, mendoakan rahmat dan maghfirah kepada mereka, kepada ayah dan ibu kita yang telah meninggal dunia. Bahkan kita sebagai orang-orang yang beriman memiliki kewajiban untuk mendoakan kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam khutbah-khutbah Jumat itu biasanya para khatib itu akan berdoa, Allahumma gfir, ya Allah berikanlah ampunan lil mu'minin wal mu'minat, kepada mukminin dan mukminat, wal muslimina wal muslimat, kepada muslimin dan muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, baik mereka yang masih hidup di dunia, wal amwat, atau mereka yang sudah meninggal dunia. Apa yang doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia? Yang minimal Bapak dan Ibu sekalian kita baca, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca diulang-ulang. Doa ini sangat-sangat bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian untuk orang yang telah meninggal dunia. Karena kenikmatan hidup itu akan dirasa kenikmatannya ketika orang sudah meninggal dunia. Orang itu atau manusia pada umumnya akan menyesal ketika dalam kondisi sakaratul maut. Kalau mereka di masa-masa sehatnya itu tidak menggunakan untuk melipat gandakan amal-amal, untuk melipat gandakan amal-amal mereka. Kenikmatan sehat itu tidak akan dirasakan, ya, nikmatnya kecuali oleh orang yang sakit. Kita akan merasakan nikmatnya sehat yang luar biasa ketika kita diuji dengan sakit. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sebelum datang maradhah mufsidah, sebelum datang masa sakit yang membuat seseorang itu tidak berdaya, ayo gunakan kesehatan itu untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, Nabi mengajarkan bahwa cara yang pertama kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia, yaitu as-salatu alaihima, senantiasa mendoakan. Bagaimana kalau kita tidak hafal doa-doa dalam bentuk bahasa Arab? Silahkan pakai bahasa Indonesia, silahkan pakai bahasa daerah, atau bahasa apapun. Yang penting esensinya meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Bahkan kita dibolehkan sebagai seorang anak ketika sedekah atas nama orang tua kita yang telah meninggal dunia. Karena pada hakikatnya eksistensi anak di dunia ini karena jasa dari orang tua. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan, ketika semua amal-amal itu terputus, ada 3 amal yang tidak terputus. Ketika pahala sholat yang kita lakukan itu terputus, ketika ibadah dari puasa yang kita lakukan itu terputus, ketika ibadah haji yang kita lakukan itu terputus,
ada 3 yang tidak akan terputus pahalanya sampai hari kiamat. Di antaranya adalah wa waladun sholihun yad'ulah, seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan untuk orang tua mereka. Oleh karenanya tidak ada kebahagiaan bagi orang tua selain misalkan orang tua kita telah meninggal dunia, mereka sangat bahagia kalau mereka memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Bukan harta yang banyak. Harta itu sebenarnya bisa bermanfaat kalau ketika di dunia digunakan untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, harta itu bisa menjadi amal jariah ketika harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, manfaatnya masih dirasakan oleh banyak orang. Misalkan kita terlibat dalam wakaf pembangunan masjid, kita terlibat dalam wakaf Al-Quran, mushaf-mushaf yang kita wakafkan kepada para penghafal Al-Quran. Selama Al-Quran itu digunakan oleh mereka, walaupun kita sudah berada di alam barzakh, kita berada di alam kubur, kita tetap mendapatkan pahala. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal istighfaru lahuma, senantiasa memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Ya, kita doa misalkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu terus kita baca Bapak dan Ibu sekalian, karena doa ini sangat-sangat bermanfaat buat mereka. Bahkan ketika mereka misalkan alhamdulillah ada di antara orang tua kita yang diazab, dengan doa itu akan diringankan, bahkan akan dihilangkan dari siksa kubur. Karena kiriman doa dari orang-orang yang masih hidup, terutama dari anak-anaknya. Berbahagialah kita Bapak dan Ibu sekalian kalau kita mendidik anak-anak kita, sehingga kalau kita meninggal dunia mereka tetap mendoakan kita. Jadi yang kedua Bapak dan Ibu sekalian adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah untuk diri kita dan juga untuk mereka, yaitu Bapak dan Ibu kita. Ya, bisa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada ayahku, ibuku yang sekarang berada di alam barzakh. Luaskanlah kuburnya, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga, dan seterusnya. Itu dibutuhkan. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-sadi wal barad, sampai seterusnya. Itu terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal setiap kali selesai sholat berjamaah di masjid. Kita berdoa kepada Allah untuk meminta ampun untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan janji yang telah mereka ucapkan, melaksanakan nazar yang pernah diucapkan oleh kedua orang tua kita. Misalkan sebelum orang tua kita meninggal dunia, mereka pernah bernazar, tahun depan saya akan umroh. Tapi ternyata pada Allah, orang tua kita meninggal dunia sebelum melaksanakan umroh. Anak yang soleh dan soleha tentu akan melaksanakan nazar, janji yang pernah diucapkan oleh orang tuanya. Misalnya orang tua kita pernah bernazar,
saya punya kebun 50 hektar. Dari 50 hektar itu hanya 10 hektar saya infakkan untuk masjid, untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan anak-anak yatim dan seterusnya. Tentu wasiat ini, nazar yang pernah diucapkan oleh orang tua kita, wajib kita laksanakan sebagai bentuk berbakti kepada mereka. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau nazarnya itu berbentuk amal jariah, itu tentu sangat bermanfaat buat mereka. Misalkan ada di antara orang tua kita yang berwasiat tanahnya supaya dibangunkan rumah-rumah tahfidz. Tentu kita sebagai seorang anak wajib untuk melaksanakan nazar dan janji yang pernah diucapkan oleh orang tua. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Yang keempat itu Bapak dan Ibu sekalian, menyambung tali silaturahmi kepada seseorang yang sudah didahului oleh orang tua kita. Maksudnya begini, ketika orang tua kita pernah bersilaturahmi dengan seseorang dan orang tua kita sudah meninggal dunia, maka di antara cara berbakti kepada mereka, kata Rasulullah SAW, menyambung kembali tali silaturahmi, persahabatan, persaudaraan yang pernah dibangun oleh orang tua kita. Karena ketika kita menyambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita, itu artinya kita menjadi pengikut dari kebaikan-kebaikannya. Dan Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang punya inisiasi, yang berinisiatif, yang menjadi pelopor, yang menjadi perintis dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kepeloporannya tersebut, dan dia akan mendapatkan pahala dari para followernya, dari para pengikutnya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Artinya ketika orang tua kita memulai kebaikan dan kebaikan itu dilanjutkan oleh anak-anaknya, maka orang tua kita yang telah meninggal dunia tetap mendapatkan amal-amal jariah dari kepeloporan dalam kebaikan. Itu rahasianya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa kita dianjurkan dalam Islam untuk menyambung tali silaturahmi yang pernah dilakukan, yang pernah didahului oleh orang tua kita, supaya kebaikan-kebaikan itu tetap mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita yang sudah berada di alam barzakh. Jangan sampai persahabatan mereka terputus. Oleh karenanya hadis tadi dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar itu ketika bertemu orang Badui, di mana orang Badui ini ayah dari orang Badui ini adalah temannya Umar bin Khattab. Makanya Ibnu Umar itu sangat menghormati, sangat mengapresiasi orang Badui tersebut, karena ayah dari orang Badui tersebut adalah sahabat dekat dari Umar bin Khattab. Nah, yang kelima Bapak dan Ibu sekalian, belum ada ya. Yang kelima Bapak dan Ibu sekalian, ikramu sadiqihima. Ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman mereka, memuliakan sahabat-sahabat mereka. Jadi ketika orang tua kita yang sudah meninggal dunia
Mereka meninggalkan para sahabat, meninggalkan sahabat-sahabat dekat. Kita sebagai anaknya tetap memuliakan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Upayakan tetap menyambung tali silaturahmi sebagai bentuk memuliakan sahabat-sahabat dekat dari orang tua kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Islam mengajarkan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu bukan saat orang tua kita masih hidup, tapi walaupun orang tua kita telah tiada, sudah berpisah secara fisik, tapi Bapak dan Ibu sekalian, kiriman doa-doa yang kita panjatkan kepada mereka itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita itu sangat bermakna bagi mereka. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anaknya itu akan berguna sama mereka, akan sangat bermanfaat bagi mereka. Jadi jangan pernah meremehkan 5 amalan ini Bapak dan Ibu sekalian, supaya tradisi-tradisi ini, kebaikan-kebaikan ini tetap dilanjutkan oleh anak-anak cucu kita, anak dari cucu kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi sebelum ditutup, cara berbakti kepada kedua orang tua itu ada 5. Yang pertama apa tadi? As-sholatu alaihima, senantiasa mendoakan mereka. Dan yang kedua, senantiasa memohon ampun untuk mereka. Dan yang ketiga adalah melaksanakan janji dan nazar yang pernah mereka ucapkan. Yang keempat adalah menyambung tali silaturahmi kepada teman-teman dekat mereka. Dan yang kelima adalah memuliakan sahabat-sahabat dekat dari orang tua kita. Semoga kita semuanya bisa mengamalkannya, sehingga orang tua kita yang sudah berada di alam barzakh tetap mendapatkan kebaikan, tetap mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan kita sebagai anak-anak mereka. Mari kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum